Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la mathilalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ini. Ia adalah majlis yang mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara agama, mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kepada kita tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini merupakan majlis yang menjadi wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu yang mana Nabi memerintahkan kita untuk hadir di majlis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian lewat di taman surga, maka mampirlah, duduklah. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apa taman surga? Karena surga yang kita kenal itu di mana? Bukan di Parung Panjang, tapi di akhirat. Kok ada surga di dunia? Makanya sahabat tanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Bukankah surga itu di akhirat, sedangkan kita masih di dunia? Kok disuruh mampir? Berarti mati dulu. Ternyata ada taman surga di dunia. Nabi SAW menjelaskan maksud dari taman surga adalah khilaqul dzikr, yaitu majlis ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat, tentang Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah dan bermuamalah. Oleh karenanya wajar jikalau majelis ilmu disebut dengan taman surga. Kenapa? Karena orang yang hadir di majelis ilmu, insya Allah mudahkan langkahnya untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Nabi di hadis yang lain mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya, meringankan langkahnya untuk ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan untuk dia untuk masuk surga. Jadi ada kaitan yang erat. Ketika orang biasa hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan itu menjadi wasilah memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul kata para ulama, orang yang tidak pernah hadir di taman surga di dunia, maka bagaimana dia bisa duduk nanti, bisa masuk nanti di taman surga di akhirat. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Dan tema majelis ilmu kita pada malam ini insyaallah cara melatih diri dalam
mengekang syahwat perut, yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bahaya dari menuruti syahwat perut, di mana Nabi Adam gara-gara menuruti syahwat perut dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengizinkan, silahkan makan apa saja, minum apa saja yang ada di surga, tapi jangan dekatin satu pohon yang iblis menamainya dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kalau engkau makan ini wahai Adam, kamu bakal abadi di surga. Ternyata perkataan iblis dusta, janjinya palsu. Maka jangan pernah percaya kepada siapa? Pada setan. Ya, jangan pernah percaya. Karena kata Nabi, huwa kadzub, setan itu pendusta besar. Maka ikutilah ucapan Allah, ucapan nabinya, wa khairul wa ahsanul hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setan apa? Janjinya palsu, janjinya dusta. Berbeda dengan Allah. Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, maka ikuti janji Allah, tinggalkan janji setan. Dan gara-gara syahwat perut timbullah syahwat kemaluan. Orang yang makin banyak makan, makin banyak mudah bermaksiat. Ya. Gara-gara menuruti syahwat perut, akhirnya mengikuti syahwat kemaluan. Ya. Makanya disyariatkan puasa agar kita tidak terjatuh kepada syahwat kemaluan yang haram, yaitu perzinahan. Di puasa, kata Nabi, fa innahu lahu wija. Kalau kalian wahai pemuda tidak memiliki modal nikah, maka puasalah. Karena puasa itu apa? Benteng dari perzinahan. Bikin lemas. Ya, berbeda dengan kalau kita makan, apalagi makan banyak, mudah sekali kita apa? Tertarik untuk bermaksiat. Begitu juga syahwat perut bisa menjeret kita kepada dosa-dosa yang berkaitan dengan harta. Gara-gara syahwat perut, kita malah pengen lebih banyak mengumpulkan harta. Karena dorongan apa? Lapar tadi. Ya, orang ingin makan enak. Gimana nih? Harus pakai duit. Maka mulailah mereka melakukan hal-hal yang haram. Gak memperdulikan lagi yang halal. Jalan pintas dianggap pantas. Gara-gara syahwat perut, akhirnya korupsi, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Dosa-dosa terkait dengan harta. Dan mudarat-mudarat yang lain yang ditimbulkan oleh syahwat perut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita peringatan tentang syahwat perut ini. Ya. Di mana salah satunya Rasulullah mengatakan, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidak ada tempat yang paling jelek yang dibuat kenyang oleh anak Adam lebih dari perutnya. Jadi kalau anak Adam mengisi perutnya hingga penuh, maka itu jelek. Bahkan paling jelek. Membuat perut kenyang. Membuat perut
kenyang. Kenapa? Karena itu tadi bisa menimbulkan efek yang buruk berupa lahirlah syahwat kemaluan. Kemudian timbullah keinginan mengumpulkan harta walaupun dengan jalan yang haram. Kemudian timbullah penyakit-penyakit dari apa? Lantaran banyak makan. Ya, sekarang banyak penyakit itu dari mana? Dari makan. Gara-gara masalah makan. Ya. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang hal ini. Betul kata para ulama, al-ma'iddah wi'a'u adda. Perut itu gudangnya penyakit. Banyak timbul penyakit gara-gara masalah perut. Makanya dengan cara apa kita menjaga kesehatan badan, terjaga dari penyakit? Jaga pola makan. Ikuti petunjuk Nabi. Kata beliau, cukup bagi anak Adam beberapa suapan saja. Beberapa suapan. Untuk apa? Yuqimna sulbah. Yang penting tulang punggungnya tegak, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Jangan berlebihan. Karena kata Nabi, karena kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Kenapa? Karena bisa mudarat tadi. Bisa mendatangkan mudarat. Tapi kalau tidak bisa, kata Nabi SAW, maka sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya, udara. Itu solusi terakhir. Gak ada solusi yang lain. Ya, jadi perut ini dibagi tiga, lambung ini dibagi tiga, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jadi kalau terasa sudah mau mulai kenyang, stop makanan. Ya, mulai diatur. Jangan sampai kenyang. Ya, jangan sampai kenyang. Karena itu membahayakan diri nanti. Bahkan di antara bentuk mudarat dari kenyang itu bisa membawa kemalasan dalam ibadah, malas dalam beraktivitas. Ya, contohnya kisah ini yang dibawakan oleh muallif Uqbah ar-Rasibi rahimahullahu taala berkata, dakhaltu 'ala al-Hasan wa huwa yataghadda. Aku datang menemui Hasan dan dia sedang makan. Ya, dia lagi makan. Maka Hasan pun mengatakan, silahkan duduk. Begitu Pak. Jadi sunnahnya kalau kita sedang makan, ada orang mampir, lewat, tawari. Tapi jangan basa-basi. Ketika beneran ayo, langsung. Waduh, ya kan? Kan ada ya. Begitu. Cuma basa-basi. Ya. Ngajak makan nasi, ternyata basa-basi. Nah, kalau kita tahu orang cuma basa-basi, ya udah gak usah. Ya, berarti bukan dari hati. Ya. Begitu. Bukan dari keridhaan diri, hanya basa-basi. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat, beliau kalau makan itu cari teman makan. Ya, siapa yang mau makan bersama beliau? Kenapa? Karena dalam agama kita, dalam sunnah Nabi SAW, makan bersama itu mendatangkan keberkahan. Pernah para sahabat ngadu, ya Rasulullah, kenapa kalau kami makan gak kenyang? Kata Nabi, la'allakum tatafarraquna fit ta'am. Mungkin kalian itu kalau makan sendiri-sendiri. Ya. Mencar-mencar. Coba kalau makan tuh bersama. Ya. Kata Nabi, ta'amun isnan lisalas. Makanan berdua itu bisa cukup buat 3 orang. Ini namanya keberkahan dalam makan. Wa ta'amus salas di arba. Makanan yang 3 porsi terasa 4 porsi.
Itu namanya keberkahan. Nih Bapak di rumah gimana Pak kalau makan? Ya, boro-boro Ustadz makan bersama, satu piring, satu nampan. Kadang makan pun gak bisa makan bareng. Saya kalau makan malam jam 5 sore, istri saya makannya jam 6 sore, beda. Anak saya makannya jam 7, Masya Allah. Gak bagus Pak. Ya, biasakan makan bersama, kalau bisa satu nampan. Itu keberkahan turun. Ya, keberkahan turun dalam makan. Dan itu membina hubungan, keharmonisan antar anggota keluarga. Ya, apalagi kalau Bapak nyuapin istri, ya kan? Tuh, Masya Allah, apa nggak nambah cinta? Ya, anak yang melihat tersenyum. Oh, kayak gini ya rumah tangga. Akhirnya ketika dia menikah dengan wanita lain, dia pun ikut nyuapin. Begitu Bapak. Jadi anak itu melihat keharmonisan orang tuanya itu bagus. Ya, beda kalau kita masing-masing. Ya. Tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Ya, biasakan makan bareng. Ya, karena makan bareng itu membina keharmonisan dan komunikasi. Nah, kalau sambil makan itu ngobrol, jangan diam-diaman balap-balapan. Ayo balap siapa yang paling cepat. Jangan. Ya, ngobrol gimana tadi? Ya, gimana di sekolah nak? Gimana tadi pas abang kerja, dek? Nah, begitu. Bina hubungan, bina komunikasi. Pas makan itulah ngobrol. Sunnah Nabi itu. Ya, ngobrol ketika makan. Ya, begitu. Nabi nggak diam ketika makan, ngomong. Ini yang hilang di rumah tangga kaum muslimin. Ya, makan kayak balapan, diam-diaman ngejar target. Pokoknya siapa nih yang makan banyak lauknya ini? Jangan hanya satu potong, harus 2 potong targetnya. Begitu. Insya Allah keberkahan akan datang di makanan. Ya, dan keharmonisan akan timbul di rumah tangga kita. Itu manfaatkan. Bahkan nasihat yang diberikan ketika kita makan bareng itu lebih dekat diterima. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati anak tiri beliau, siapa namanya? Umar ibnu Abi Salamah. Rasulullah menikahi ibunya Ummu Salamah, punya anak namanya Umar dari suami yang dulu. Ya, beliau menasihati Umar, ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai ananda, kalau makan baca bismillah. Ya, makanlah dari yang terdekat, makanlah dengan tangan kanan. Begitu. Jadi membina hubungan, menasehati, ya, lebih didengar. Betul kata orang kan, penuhi perutnya, insya Allah diterima nasihatnya. Betul gak? Nah, kata Hasan, halumma kesini, kadieu makan yuk bareng. Maka aku berkata, akal tuh, mohon maaf Hasan. Hasan di sini maksudnya apa? Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'in besar, berguru kepada 70 sahabat lebih. Ya, di antaranya guru beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Akal tuh hatta la astati. Aku udah makan wahai Hasan, sampai aku nggak sanggup makan lagi. Ya, Masya Allah. Maka Hasan Al-Basri yang mendengar jawaban dari siapa nih? Uqbah Ar-Rasibi. Subhanallah, awa yakul muslim hatta la yastati an yakul. Subhanallah, ini ucapan bukan pujian. Ini ucapan kesedihan. Seorang muslim kalau melihat yang tidak disenangi, ucapin apa? Subhanallah. Ya, kita mendengar kabar gak enak, subhanallah. Melihat hal yang tidak mengenakan, subhanallah. Ketika mendengar hal yang mengenakan, ucapannya apa? Masya Allah. Melihat hal yang menggembirakan, Masya
Allah. Begitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan buset, bukan dahsyat, bukan ya, buju buning, bukan ya. Jadi lisan kita terbiasa zikir. Kalau melihat yang disenangi, mendengar yang disenangi, masya Allah. Ketika melihat hal yang tidak disenangi, mendengar hal yang tidak disenangi, artinya bagus, subhanallah, maha suci Allah. Ya, dari hal-hal jelek tersebut. Ya. Maha suci Allah dari hal-hal jelek tersebut. Jadi Hasan merasa heran, merasa sedih, subhanallah, maha suci Allah. Apakah pantas seorang muslim dia makan sampai nggak sanggup lagi dia makan? Ini bukan muslim, bukan pribadi muslim yang baik, makan sampai nggak bisa lagi makan. Lihat ya, salafus saleh kita ya, makannya nggak seperti itu ya. Mereka mengikuti petunjuk Nabi ya, tidak sampai kenyang, berhenti sebelum kenyang ya. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun na'kul idza ju'na wa nakif qabla an nashba. Kami adalah kaum yang kalau makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, Ustadz, terkadang bukannya saya nggak semangat makan, akan tetapi nggak enak makanannya. Alhamdulillah, berarti itu hikmah dari Allah. Gara-gara makanan nggak enak, makan bapak pun sedikit. Terkadang apa yang nggak enak itu menjadi kebaikan. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kata Allah, barangkali kau benci, ternyata mendatangkan kebaikan ya. Alhamdulillah kalau antum makan gak enak, bikin antum makan sedikit. Khawatir kalau dikasih yang enak, makan gak terkontrol, akhirnya tadi timbul mudarat, dorongan syahwat naik ya, penyakit datang ya, keinginan mengumpulkan harta lebih besar, begitu. Jadi ada hikmahnya ya. Bahkan kata para ulama, sebaik-baik makan adalah ketika lapar. Apapun yang ada di hadapan kita pasti dimakan. Pernah membuktikan ini? Ya. Kalau nggak selera makan, Ustadz, saya bukannya ini, tapi istri saya nggak pandai masak. Ya udah Pak, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Bapak, ya, menjaga hati istri Bapak, makanlah ketika lapar. Karena sebaik-baik lauk pauk adalah lapar. Sebaik-baik makan adalah ketika lapar. Pernah Bapak uji coba? Pernah, nikmat kali kalau makan kan, ketika lapar itu, masya Allah ya. Coba bandingkan Bapak, makan tahu tempe tapi ketika kenyang, bandingkan dengan makan ayam ketika lapar, enakan mana? Makan ayam ketika daripada makan tempe ketika kenyang. Ini faktor ayamnya atau faktor laparnya ini ya? Begitu. Kenapa Nabi SAW pandai menyikapi kondisi? Beliau pernah datang ke Aisyah, wahai Aisyah, saya mau makan. Maka beliau mengatakan, ma'indana, kami nggak punya apa-apa kecuali cuka. Apa kata Nabi? Ni'mal udum al-khal. Sebaik-baik seenak-enaknya lauk pauk adalah cuka. Tuh. Nabi lagi lapar, jadi cuka pun terasa enak. Begitu Pak. Ya, perut kenyang, hati nambah istri nambah sayang, dipuji gitu ya kan? Bang, maaf Bang. Ya, saya nggak sempat masak, cuma goreng tempe. Alhamdulillah. Sebaik-baik lauk pauk adalah tempe. Abang gombal, ya kan? Abang bohong, beneran. Ya. Rasulullah pandai apa? Satu, mensyukuri nikmat. Ya, ketika lapar masih sempat memuji makanan. Yang kedua, ya,
pandai menghargai istri. Syukur mendatangkan nikmat yang baru, memuji istri mendatangkan istri baru, bukan mendatangkan rasa kasih sayang dari istri. Begitu. Paham ini? Jadi Masya Allah, Rasulullah sebaik-baik teladan, ya. Suka dipuji sama beliau. Bapak pernah muji tempe, Bapak? Tempe maning. Ya mungkin ya kayak itu, Pak. Jangan. Ya, contoh Nabi. Ni'mal udum at-tempe, gitu kan ya. Sebaik-baik lauk adalah tempe. Begitu, Pak. Jadi nggak layak seorang muslim itu makan berlebihan sampai nggak muat lagi buat makanan, ya, buat makanan. Nah, ini pun adab. Ketika kita tidak bisa menjawab undangan seseorang, ya, nggak apa-apa hadir, tapi nggak makan nggak apa-apa. Sampaikan uzur, ya, tetap samperi, ya, dan katakan alhamdulillah tadi sudah makan, sudah makan. Wa qad balagha jamaah min az-zuhad fi taqallul min al-akli wa sabri 'ala al-ju'. Wa qad bayyana 'aiba ma salaku fi ghairi hadzal kitab. Dan ada sebagian ahli zuhud. Apa di zuhud, Pak? Ada sebagian ahli zuhud. Apa zuhud? Pernah kita bahas. Masih adakah ilmunya atau sudah habis? Apa? Az-zuhdu tarku ma la yanfa. Nah? Tarku, ada yang lupa. Apa bedanya zuhud dengan wara'? Ini sering bercampur baur. Banyak orang memaknai zuhud adalah meninggalkan dunia. Yang nggak mau mereka hidup atau tinggal di rumah yang megah, memakai kendaraan yang bagus, tidak mau pakai pakaian yang indah, nggak mau makan yang enak, katanya zuhud. Benarkah demikian definisi zuhud? Meninggalkan dunia? Tidak. Ya. Zuhud itu, Pak, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Berarti kita timbang, Pak. Kalau perkara yang mubah ini dari dunia ini tidak membuat manfaat buat akhirat, tinggalkan. Tapi kalau ternyata membantu kita dalam akhirat, nggak apa-apa. Ya, harta, ya, betul itu bikin orang lalai dari Allah, terfitnah dengan harta. Tapi nggak sedikit juga orang menjadikan harta lebih dekat kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk menolong agama Allah, dia infakkan, sedekahkan, wakafkan, dia bayar zakatnya, itu kan menolong agama Allah. Nggak apa-apa, ya, nggak ada salah dengan kaya, selama dia mau menolong agama Allah dengan hartanya. Dengan hartanya dia bisa menyantuni anak yatim, membantu orang fakir miskin, membebaskan hutang orang, membantu kesulitan orang, pergi umroh, pergi haji, bahkan memberangkatkan orang umroh dan haji. Ya. Saya pernah mendapati seorang ustadz pergi umroh, padahal biasa saja kehidupannya. Pergi haji, padahal terbilang tidak mampu. Ya, Masya Allah. Dia bilang apa? Alhamdulillah ustadz. Ya, kalau Allah sudah manggil, nggak perlu kita punya uang. Ada orang kaya Ustadz, setiap tahun dia gemar memberangkatkan orang umroh, ya, 4 orang kalau nggak salah, apa 3 orang, saya lupa, apa 5 orang. Pokoknya ada beberapa orang dia umrohkan. Bahkan ada orang yang menghajikan. Begitu, Masya Allah. Ini namanya apa? Dunia yang bermanfaat buat akhirat. Ya, banyak para sahabat yang kaya raya. Utsman kaya raya, Abdurrahman kaya raya.
Abu Bakar, Umar kaya. Tapi lihat, dia gunakan hartanya untuk menolong agama Allah, nggak masalah. Utsman dengan hartanya dia membeli sumur milik orang Yahudi. Ketika musim paceklik, semua sumur Madinah itu kering. Hanya sumur ini, ya, sumur rumah namanya. Utsman membelinya dengan harga yang mahal. Ketika perang, ya, beliau menanggung kendaraan, ya, kebutuhan para mujahid. Begitu, Pak. Harta yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan harta yang menjauhkan dari Allah, ya. Zuhud itu gitu. Ya, zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Ya. Begitu. Kalau mendekatkan kepada akhirat, mendekatkan kepada Allah, bermanfaat untuk akhirat, bermanfaat untuk agama, ya silahkan. Ya, bagus itu. Siapa tahu itulah dia ladang pahala. Ya, dengan hartanya dia bangun masjid, dengan hartanya dia bangun sekolah Islam, dengan hartanya dia bangun pesantren. Ya, masya Allah. Adapun wara, apa bedanya zuhud dengan wara? Kalau wara, tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhirat, ya. Jadi kalau zuhud apa? Manfaat, ya. Tidak manfaat. Kalau wara yang membuat mudarat, itu wara, ya. Dia meninggalkan, aku khawatir nih kalau saya ambil ini duit membahayakan akhirat saya karena syubhat. Ini namanya wara. Ya. Ada orang ngasih duit panas, ya, serangan fajar. Masya Allah. Dia mikir, ini sogok, ini suap, bisa membahayakan akhirat saya. Saya tinggalkan. Berarti apa nih namanya? Zuhud apa wara? Wara. Karena bahaya, dia tahu ini bahaya, ini panas. Ya, uang panas, uang nggak bener. Dia tinggalkan karena khawatir merusak akhiratnya. Ini namanya wara. Begitu. Nah, ada orang yang tidak memahami makna zuhud dengan benar, dan nggak sedikit. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang memaknai zuhud dengan meninggalkan dunia, akhirnya jatuh hidup dalam kemiskinan, menyiksa dirinya, menyiksa anak istrinya. Ya, mereka ngapain? Takallul fil akli wa sabri alal ju. Mereka menyedikitkan makan dan bersabar di atas kelaparan. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, jangan makan yang berdarah-darah katanya. Alias jangan makan daging-dagingan. Makanlah yang putih-putih. Nasi putih, tahu putih, tempe putih, air putih. Ya, susu putih. Cuma tembok putih kok nggak masuk ini. Ya, padahal putih juga tembok, ya kan? Begitu, Pak. Menyiksa diri nggak boleh. Ini berlebihan. Tidak boleh. Ya. Kata beliau, dan telah kami jelaskan kesalahan, ya, pemahaman mereka itu. Apa yang mereka lakukan salah. Beliau sudah menjelaskan di kitab yang lain. Ya, wallahu alam, tidak disebutkan kitab apa ini. Ya. Jadi yang benar gimana, Ustaz? Kata beliau, wa maqamul adli fil akli raf'ul yad ma'a baqa'i syai'in minasyahwah. Oleh karenanya yang benar adalah maqamul adl, yaitu seimbang, ya, tidak berlebih-lebihan ketika makan dan tidak menyiksa diri, ya, dari makan. Begitu. Jadi intinya apa, Pak? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu tentang dirinya masing-masing. Jadi kita ini berapa cukupnya, Pak? Berapa cukupnya?
Saya cukup Ustadz 1 piring. Alhamdulillah. 1 piring. Berarti jangan 2 piring. Paham? Ya. Dan dilatih Pak, ya, diterapi dengan taqallul sedikit, ya. 1 piring nanti kurangi. 1 piring misalkan Bapak makan 20 suap, perkirakan. Kurangi 1 suap. 1 suap, 1 sampai setengah piring. Begitu. Apalagi banyak praktisi, pakar, dokter yang intens masalah kesehatan, ya. Nasi, tepung-tepungan itu membahayakan. Betul tidak? Maka mulai latih untuk mengurangi apa? Nasi. Manis-manisan, ya. Gula-gula mulai dikurangi. Ya, perbanyak air putih. Begitu, mulai dikurangi. Ya, insya Allah dengan seperti itu akan lebih menyehatkan badan. Beda kalau kita nurutin hawa nafsu kita, syahwat kita. Ya, pokoknya belum kenyang, pantang berhenti. Ya, akhirnya apa? Dia kegemukan. Akhirnya apa? Penyakit datang. Bawaannya malas, malas ibadah, malas bekerja. Na'udzubillah. Ya. Jadi sebaik perkara apa? Pertengahan dan sesuaikan dengan kondisi badan kita. Terkadang ada orang yang bekerjanya ringan. Kerjanya ringan, alhamdulillah Ustaz, sedikit bisalah makan. Tapi ada orang yang pekerjaannya berat, nguli misalkan. Ya, butuh makan, ya, tidak bisa dikurangi. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jangan sampai berlebihan. Kata beliau, titik keseimbangan dalam makan adalah menghentikannya sekalipun dorongan kepadanya masih ada. Ya. Jadi sebelum kenyang berhenti. Wa nihayatul maqam al-hasan qauluhu sallallahu alaihi wasallam thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Dan keseimbangan yang baik adalah 1/3 untuk makannya, 1/3 untuk minumnya, dan 1/3 untuk nafasnya. Ini diperkirakan sama kita, kira-kira 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Ya, jangan turutin nafsu perut. Pokoknya pantang berhenti sebelum kenyang. Ini namanya nurutin nafsu perut. Ya, makanlah secukupnya, bukan makan sekenyang-kenyangnya. Tapi jangan pula menyiksa diri dengan berlapar-lapar, karena itu tercela. Kenapa? Kalau kita menyiksa diri berlapar-lapar, terkadang menimbulkan efek yang bahaya. Ya, yang bahaya. Dan ini telah dicontohkan oleh para salaf kita. Semisal sahabat yang agung Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau aku banyak puasa, maka aku akan lemes, sulit beribadah nanti, ya. Maka aku mungkin tidak bisa banyak puasa sunnah, tapi aku memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, ya. Terkadang beda sama kita, puasa enggak, baca Quran enggak, ya kan? Nah, jangan seperti itu, ya. Fal aqlu fi maqamil adli yusihul badan wa yanfil marad. Makan, ya, secara seimbang itu bisa membuat badan lebih sehat, lebih enteng, lebih giat. Beda kalau badan kita besar, ya, karena banyak makan. Akhirnya apa? Ya, susah bergerak, malas beraktivitas, malas beribadah, ya, penyakit datang. Berbeda dengan badan yang ideal, begitu. Insya Allah akan mendatangkan kesehatan dan menjauhkan dari penyakit. Makanya kata para pakar kesehatan, ya, al-ma'iddatu apa? Ra'su adda wal himyatu ra'sul dawa.
Ya. Perut itu pokok dari penyakit, sedangkan diet pokok dari kesehatan, pokok dari obat. Banyak penyakit sembuh gara-gara terapi diet. Ya, jangan makan, ya kurangi makan, jangan makan ini dan itu, kurangi makannya dan lain sebagainya. Wadzalika alla yatanawalat ta'ama hatta yashtahiyahu. Bagaimana caranya agar kita tidak berlebihan makan? Maka janganlah kita makan sampai kita selera makan. Artinya apa? Lapar. Jadi jangan dulu makan sampai kita lapar. Ya, itu kuncinya. Tsumma yarfa'u yadahu wa huwa yashtahihi. Kemudian angkat tangan kita, cuci tangan. Ya, berhenti makan maksudnya ketika kita menginginkan apa? Ketika kita selera untuk makan, ya. Begitu. Saat masih ingin makan berhenti. Artinya apa? Berhenti sebelum kenyang. Ini namanya apa? Seimbang. Ya. Wad dawam ala taqallul min at-ta'am yud'ifu al-quwa. Dan terus menerus menyedikitkan makan itu bisa melemahkan kekuatan. Ya, jangan menyiksa diri lapar-lapar, akhirnya apa? Kerjaan terbelengkalai. Ya, akhirnya bos marah-marah, produktivitas berkurang, aktivitas berkurang. Jangan. Itu membahayakan diri dan orang lain, merugikan diri dan orang lain. Ketika makan, ketika lapar makan dan berhenti sebelum kenyang. Waqad qallala aqwamun mata'imahum hatta qasaru 'anil faraid. Ada sebagian orang mereka menyedikitkan makanan sampai mereka apa? Menyanyiakan kewajiban. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena hal yang wajib itu harus diutamakan. Kalau perkara wajib itu tersia-siakan gara-gara kita lemes, maka nggak boleh kita melakukan itu. Ya, perkara wajib nih, kita malah menyiksa diri. Ya, walaupun itu puasa sunnah, kita puasa sunnah, yang ada malah meninggalkan kewajiban. Gara-gara puasa sunnah, akhirnya apa? Meninggalkan kewajiban kita, tidak mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Ya. Tidak terjaga sholat 5 waktu, wajib menjaga sholat 5 waktu. Maka ini haram hukumnya, ya, melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena bentrok dengan kewajiban. Kewajiban itu tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang mengalahkan. Walaupun itu amalan sunnah, ya. Jangan salah persepsi, ya. Kadang ada orang yang sibuk dengan amalan sunnah atau mungkin amalan yang tidak tuntunannya. Ya, dikasih amalan sama guru, ini amalin, insya Allah rezeki lapang. Akhirnya dia amalin, nggak kerja-kerja, apakah akan lapang rezekinya? Tidak. Yang ada malah terbelengkalai. Ya, anak istrinya nggak cari nafkah. Ini berdosa dia, karena menyanyiakan apa? Orang yang menjadi tanggungan kita. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kafa bil mar'i ithman an yudayyi' man yaqutuhu. Cukup bagi seorang itu dosa. Artinya apa? Dosa besar. Cukuplah dosa bagi seseorang ketika dia menyanyiakan orang yang dia wajib nafkahi. Ya, begitu Bapak. Jadi kalau ada ibadah sunnah malah membuat kewajiban tersia-siakan, maka jangan lakukan ibadah sunnah itu. Ya, jangan lakukan ibadah sunnah tersebut. Utamakan yang wajib. Ya, alhamdulillah. Jikalau kita memahami hal ini, alhamdulillah. Jikalau kita bisa menggabungkannya, kewajiban tetap kita laksanakan, hal-hal yang sunnah bisa kita lakukan. Ya, tidak ada yang dirugikan, begitu. Ini kalau seandainya bertentangan, maka utamakan yang wajib. Wa dhannu bijahlihim anna dzalika fadilah, dan mereka menyangka karena
kebodohan mereka. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu malas belajar, Pak. Malas belajar. Ya, dia lebih mengutamakan ibadah-ibadah yang sunnah, akhirnya tersibukkan dengan ibadah tersebut. Dia nggak tahu bahwasanya mencari ilmu adalah kewajiban. Kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, apalagi sampai menyangka beda makom. Masya Allah. Ya, cari ilmu itu makom syariah. Hanya orang-orang awam. Kami yang sudah naik makom, makom hakikat. Makom hakikat. Ya, Masya Allah. Makanya mudah dipalingkan oleh setan. Ya, nggak wajib lagi sholat. Seperti itu. Nah, ini kesesatan karena kejahilan. Makanya senjata paling ampuh untuk memalingkan orang dari Allah adalah apa? Kejahilan. Orang kalau sudah bodoh gampang dipalingkan, gampang disesatkan. Ini contohnya. Mereka menyangka karena kebodohan mereka itu merupakan keutamaan. Jadi kalau kita menyiksa diri dengan lapar, dia banyakin puasa sampai puasanya puasa pati geni. Tahu apa puasa pati geni? Puasa pati geni. Puasa tanpa buka, tanpa sahur. Jadi berhari-hari dia tanpa buka, tanpa sahur. Tirakatan istilahnya. Masya Allah. Menyiksa diri. 3 hari 3 malam dia nggak buka, nggak sahur. Bahkan caranya, ya karena di syarat kita itu wajib batal, ya katanya. Maka batalkannya bukan air, bukan dengan makan. Bukan dengan minum, bukan dengan makan. Tapi dengan jari. Dimasukin katanya ke mulut. Jahil juga, kapan jari dimasukin ke mulut batal? Gak ada batal. Kumur-kumur saja kata Nabi gak membatalkan. Ya, kata Nabi SAW, ya, tamadmad, ya, illa antakuna shaiman, balik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Ya, berkumurlah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kecuali kamu puasa, maka jangan berlebihan kumur-kumurnya. Tuh, kumur-kumur saja masih dibolehkan ketika puasa, tapi jangan berlebih-lebihan karena khawatir masuk ke tenggorokan. Jadi kalau masukin jari ke mulut nggak batal. Yang batal itu masukin makanan atau minuman ke tenggorokan, itu yang batal. Jahil, ya. Walaisa kadzalik, dan tidaklah demikian. Memang salah, kata beliau, salah. Waman madahal ju' fa inna ma asyara ila halah allati dzakarnaha. Barang siapa ada orang yang memuji apa? Lapar. Ya, kadang ada hadis palsu tentang lapar. Ya, dipujilah orang-orang yang lapar. Maka kata beliau, barang siapa ada yang memuji rasa lapar, ya, maka dia hanya mengisyaratkan kepada keadaan yang kami sebutkan tadi. Jadi maksudnya kalau ada yang memuji lapar, makanya maksudnya adalah lapar yang tadi yang kita jelaskan, yaitu jangan berlebih-lebihan dalam makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini yang terpuji. Bukan malah melapar-laparkan diri. Ya, nanti timbul penyakit mah, asam lambung dan lain sebagainya. Ya, begitu. Tapi makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini yang terpuji. Adapun menyiksa diri dengan berlapar-lapar, maka itu tercela, ya, karena berefek buruk. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara melatih diri agar bisa mengekang syahwat perut. Kata beliau, wa tariqur riyadhah fi kasri syahwatil batan anna man ta'awwada istidamata syab' fayambagi lahu an yuqallil min mat'amihi yasiran ma'az zaman ila an yakifa ala hadit tawassut alladhi asyarna ilaihi. Cara melatih diri dalam mengekang syahwat perut adalah dengan membiasakan
Maksudnya gimana? Barang siapa yang terbiasa kenyang, Ustadz, sebelum saya ngaji, ya, sebelum dengar ini Ustadz, saya biasanya makan sampai ke kenyang. Nah ini solusinya dari penulis. Barang siapa yang sudah terbiasa kenyang, maka caranya adalah yuqallil, disedikitkan makannya sedikit demi sedikit. Ya, kurangi 1 sendok, 1 sendok. Yang awalnya 2 piring jadi 1 piring. Yang awalnya 1 piring jadi setengah piring. Yang awal yang setengah piring jadi 1/4 piring. Begitu, Pak. Jadi kurangi sedikit demi sedikit. Nggak bisa kita meninggalkan kebiasaan langsung serta merta. Langsung serta merta. Maka kurangi sedikit demi sedikit. Ya, insya Allah lama-lama jadi bukit. Itu mana nabung Ustaz ya. Jadi sedikit demi sedikit kurangi. Jangan langsung down ya. Yang awalnya 1 piring 2 piring ditinggalkan langsung, akhirnya apa? Tepar. Bang kerja, aduh deh lemas. Allahu Akbar, wassalam lah nanti dulu. Lemes, gak sanggup ke masjid. Nah ini gak benar. Ya, sedikit demi sedikit. Kurangi sendok demi sendok. Ya. Bahkan ada pakar kesehatan mengatakan sampai cuma makan 1 sendok. Ya, dari nasi itu. Allah musta'an. Insyaallah. Ya, illa an yakif ala hadit tawassut. Sampai kapan? Sampai di mana kita kurangi? Sampai pertengahan yang kita jelaskan di awal. Apa itu tadi? Ya. Yang dengannya kita masih bisa beraktivitas dengan porsi makan tersebut. Ya. Karena Nabi yang mengatakan apa? Hatta yuqimna sulbahu. Akalat liyuqimna sulbahu. Yaitu suapan ya, beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang punggung kita, begitu ya. Karena kalau lapar begini Pak penampilan kan, kalau terisi makanan begini punggung kita bisa beraktivitas, ada tenaga sampai seperti itu ya. Jangan sampai ke kenyang. Wa khairul umur awsatuha, kata beliau, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Fal aula tanawulu ma la yamna minal ibadat, dan yang paling baik adalah makan seukuran tidak menghalangi dia ibadah. Ya, artinya apa? Enggak bikin malas beribadah. Ada orang lapar, menyiksa diri dengan lapar. Akhirnya apa? Ibadah terbelangkalai. Ya, kewajiban tertinggalkan. Nah, ini enggak boleh, haram. Ya, wala yakunu sababan li baqail quwwah. Wa yakunu sababan li baqail quwwah, dan menjadi sebab adanya kekuatan. Jadi diperkirakan Pak, seandainya segini ada timbul kekuatan kita, masih kita bisa beraktivitas, bagus. Makanya perlu dilatih sedikit demi sedikit. Fala yuhissu al-mutanawil biju'in wala syaba'. Sehingga orang yang tadi yang makan, kalau kurangi dikit demi sedikit, terbiasa dia kurangi ya, sampai dia tidak merasa lapar dan tidak merasa kenyang. Jadi biasa saja. Biasa saja, dan semuanya butuh latihan memang sampai terbiasa. Ada orang pertama kali melakukan terasa berat, betul tidak? Tuh. Kenapa? Karena nggak bertahap. Ya, ada orang nggak pernah sebelumnya puasa sunnah langsung puasa Daud. Apa enggak lemes? Belum pernah puasa sunnah langsung puasa Daud. Allah, sehari puasa sehari tidak. Enggak seperti itu, latih dulu. Puasa Senin, Kamis, ya. Hari Senin kita nyenin, hari Kamis kita ngemis. Ya. Puasa Senin Kamis. Nah, baru kalau sudah biasa, kok enak puasa, lah kok mendatangkan kesehatan, badan enteng, lah kok nikmat, nah naik. Mantap lah puasa Daud. Begitu Pak ya. Jangan langsung jebret puasa Daud.
Ada orang belum pernah sholat malam, langsung sholat malam 11 rakaat atau 21 rakaat atau ratusan rakaat. Ya langsung lemas. Besok pas dia sekolah atau kerja, gini-gini Pak. Ngantuk-ngantuk di tempat kerja. Dimarahin sama bos. Gak dilatih. Latih dulu. Latih. Ya. Begitu. Ibarat baca Quran langsung 1 juz. Sebelumnya nggak pernah baca 1 juz per hari, langsung 1 juz. Ya. Bagus kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, mulai bertahap. Ya, mulai bertahap. Karena kata Rasulullah apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang sedikit tapi dilanggengkan. Gak apa-apa sedikit-sedikit tapi dilanggengkan. 1 halaman sehari. Naik ya, bulan depan naik. Lah kok enak baca Quran, bikin hati tenang, hidup berkah, mudah urusan. Ya. Nah, naikinlah 2 halaman. Sebagaimana curhatan dari seorang ulama. Ketika beliau minta nasihat kepada gurunya, "Wahai guruku, aku mau berkelana mencari ilmu. Apa nasihatmu? Apa wasiatmu?" Kata gurunya, "Jangan tinggalkan baca Quran, karena dengan banyak baca Quran itu akan Allah mudahkan urusan." Akhirnya dia banyak baca Quran. Kata beliau, "Semakin aku banyak baca Quran, semakin mudah urusanku. Semakin banyak aku dapat ilmu, mudah nulis hadis, mudah ngapal." Begitu. Al-Quran mendatangkan keberkahan. Ya, dia pertama baca sedikit, lah kok berkah, lah kok mudah. Tambah lagi. Lah kok makin mudah, makin berkah, tambah lagi. Begitu, Pak. Betul kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini kitab aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Sudahkah baca Quran hari ini, Pak? Hah? Lupa Ustaz. Baca Al-Quran minimal sebelum tidur. Biasa Ustaz kalau sebelum tidur scroll dulu Ustaz. Ya. Enggak, Pak, baca Quran. Ya, kalau kita scroll medsos sebelum tidur, bikin tidur tidak berkualitas. Kenapa? Efek cahaya masih di mata. Jangan salahkan diri, jangan salahkan anak istri. Enggak, kadang masalah di kita. Ya. Apalagi salahin bantal. Ini salah bantal ini. Padahal salah diri. Sebelum tidur masih HP ya. Udah. 1 jam sebelum tidur tinggalkan HP. Hadapi istri. Hadapi istrinya, ngobrol sama istri. Ya. Family time. Begitu. Insya Allah tidur kita berkualitas. Nggak ada cahaya tertinggal di mata. Sampai mana? Nah, ini. Fahina idzin yasihul badan. Tuh, faidahnya kalau kita sedang-sedang saja dalam makan, ya, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang, ya. Apa efeknya? Maka badan jadi sehat. Yang kedua, watajtami'ul himmah, maka semangat akan terkumpul. Ustadz, kenapa saya lemah? Bawaannya lemes ya? Bapak nggak ngaca di badan apa? Bapak lihat, kebanyakan makan itu Bapak. Akhirnya lemak tertumpuk, ya. Akhirnya apa? Bawaannya lemes, nggak semangat. Gerak dikit cepet capek, ya. Beda kalau tidak besar seperti itu badannya, tidak banyak makan, insya Allah lincah, insya Allah ya semangat, bergairah. Wa yasful fikr, dan pikiran akan jernih Pak, ya, enak pikiran. Makanya salah satu wasilah agar pikiran kita itu jernih, gampang fokus, kurangi makan.
Ya, jangan latih anak kita makan banyak. Kadang orang tua jajan selalu diturutin. Ya, jangan selalu diturutin. Yang pertama, jajanan di luar itu nggak menyehatkan, nggak higienis, ya, banyak menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, bisa membuat anak bodoh. Mendingan si ibu kreatif. Di rumahnya tidak hanya memasak makanan berat, tapi masakin juga cemilan yang menyehatkan. Ya, seperti itu. Kurangi, insya Allah bisa menghemat bulanan. Betul tidak? Beda kalau jajanan itu udah ngabisin uang bulanan, begitu juga kurang menyehatkan dan plus bikin bodoh anak kita. Ya, apalagi zaman sekarang jajanannya apa? Banyak kimia. Ya, kayak gitu. Wa mata zada fil aql awrathahu kasratun naum. Ketika banyak makan, maka akan mewarisi banyak tidur. Betul tidak, Pak? Orang kalau sudah makan, kenyang, bawahnya apa, Pak? Ngantuk. Ya. Enggak usah saya jelaskan, Pak, ya. Terbukti. Tidak hanya itu, Pak. Tidak hanya mewarisi atau menyebabkan banyak tidur, tapi mewarisi wabaladatul dzihn, kebodohan otak. Betul. Ya, kenapa bodoh otak? Beliau yang menjelaskan sendiri, wa dzalika bi taktsiril bukhar fid dimag. Karena bikin banyak apa? Apa? Di otak itu yang bikin bodoh. Apa istilahnya? Kalau hidung apa nih? Apa namanya meler itu? Ingus. Ya, ingus. Kalau di otak apa namanya? Saya lupa bahasa Arabnya. Pokoknya itu. Kotoran di otak. Ya, kotoran di hidung ingus, upil dan kawan-kawan. Nah, di otak ada kotoran disebabkan makanan. Ini dia. Ya. Bukhar fid dimag. Hatta yughtiya makan al-fikr, sampai tertutup tempat berpikir. Nah, jadi otak kita itu untuk berpikir karena banyak makan buntu, terganggu, nggak jernih pikiran, nggak pinter. Ya, makanya tirakat dulu para santri, Pak, dan masih dipegang ketika pesantren apa? Menyedikitkan makan, banyakin puasa. Ya, makanya pesantren mengadakan apa? Kegiatan puasa sunnah. Bagus. Itu bikin membantu orang kita, Pak. Dan kalau kita baca kitab-kitab tentang masalah adab mencari ilmu, pasti para ulama mengatakan apa? Puasa membuat penuntut ilmu lebih cerdas. Begitu. Ingin mudah hafal, kurangi makan. Ingin giat belajar, kurangi makan. Ya. Supaya kita dapat kita kontrol dan kita berbuah pahala dengan mengurangi makan, maka cara terbaik apa? Puasa. Pahala dapat, manfaat dapat. Betul tidak, Pak? Hari Senin puasa Senin. Hari Kamis puasa Kamis. Begitu. Bahkan di antara para ahli ilmu, para santri, ada yang puasa Daud. Karena efeknya bagus. Mudah ngapalnya. Ya, masuk dia. Wa yajlibu amradan ukhar wa maudi dzikr, dan otak itu gara-gara banyak makanan akhirnya menyebabkan gangguan di otak, menutup tempat berpikir dan menutup tempat untuk mengingat. Jadi kemampuan menghafalnya lemah dan bisa menarik berbagai macam penyakit. Ya, Masya Allah, ketika anak dibiarin makan ini itu gak terkontrol, lihat mudaratnya banyak. Ada seorang ibu-ibu, dia cerita, saya kaget Ustadz, kenapa di rumah sakit banyak anak kecil cuci darah. Ya, bukan pejabat cuci uang, ya, anak-anak kecil cuci darah. Ditanya kenapa? Karena jajanan, karena makanan, minuman nggak terkontrol.
ya, minum minuman yang berwarna-warni, ya, merah, kuning, hijau, ya, begitu. Manis-manisan, makanan-makanan, ya, junk food, begitu. Jangan. Jadilah ibu yang sayang anak, ya. Buat cemilan-cemilan yang menyehatkan. Biasakan rebus-rebusan. Begitu. Biasakan buah-buahan. Jangan ayo nak ke sana, ya, beli junk food, beli goreng-gorengan dan lain sebagainya, ya. Wal yahdhar man taraka syai'an minasyahwat an tatarraq ilaihi afatur riya. Dan hendaklah orang yang meninggalkan, ya, syahwat, datang kepada dia penyakit yang lain, penyakit baru. Apa itu? Penyakit riya, ya. Dia sudah meninggalkan syahwat perut, tapi timbul riya dari dirinya. Bahaya. Kok bisa? Iya, ya. Alhamdulillah saya sudah tidak lagi makan banyak. Sekarang saya memperbanyak puasa. Kan? Riya jadinya, Pak. Ya, dia selamat dari syahwat perut, datang penyakit baru, ya. Yaitu apa? Riya. Dia pamerkan ibadahnya. Banyak orang zuhud menampakkan, alhamdulillah saya sudah meninggalkan itu yang, ya, daging-dagingan, sudah nggak makan daging-dagingan, ya, sudah, alhamdulillah saya sekarang memperbanyak puasa. Riya, ya, jangan sampai seperti itu. Waqad kana ba'dhum yashtari syahwah wa yu'allikuha fi baitihi wa huwa zahidun fiha. Banyak orang yang membeli syahwat dan dia menggantung syahwatnya di rumahnya dan dia tidak membutuhkannya. Yastur biha zuhdahu, dengannya dia menutup zuhudnya. Wa hadha huwa zuhdu fi zuhdi, inilah dia sikap zuhud di dalam kezuhudan, bil idhari diddihi wa huwa amalus siddiqin. Ya, dia melakukan zuhud di dalam kezuhudan, dengannya dia menampakkan lawannya, dan inilah perbuatan orang-orang yang jujur. Li'annahu yujarri'u nafsahu ka'asa sabr marratain wa thaniyah amr, karena dia mengambil, ya, sikap sabar 2 kali, sedangkan yang kedua itu lebih pahit lagi. Jadi ketika dia meninggalkan syahwat dan menjaga dirinya dari riya, dia telah bersabar 2 kali. Sabar dari syahwat perut dan sabar haus pujian. Akhirnya dia melakukan zuhud di dalam kezuhudan. Kenapa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya demi mendapatkan apa? Kebaikan akhirat. Ya, begitu. Jazakumullahu khairan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang syahwat di bawah perut. Syahwat perut kita sudah bahas, dan pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas syahwat di bawah perut, yaitu syahwat apa? Kemaluan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita memahami bahaya syahwat perut dan menuruti syahwat perut ini, sehingga kita bisa lebih sehat, lebih selamat, dan mendatangkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Bapak. Ada yang bilang kalau makanan sebelum hidang terus azan berkumandang, habisin makanan dulu baru sholat. Ada dalilnya nggak Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbasan. Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanannya atau dia sedang menahan air kencing dan menahan buang air besar. Buang air kecil dan buang air besar. Jadi ada dua kondisi yang itu menjadikan uzur untuk menunda sholat. Tidak dosa. Ya. Apa itu? Yang pertama, ketika makan sudah dihidangkan dan kita butuh kepada makanan tersebut, maka tidak apa-apa kita mulai dengan makan dulu. Walaupun mungkin sholat tertunda, jamaah tertinggal, nggak apa-apa. Itu uzur dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan memulai makan dulu, insya Allah membantu kita lebih khusyuk. Berbeda kalau sholat dulu, baru makan. Ketika sholat, nggak tenang, gelisah, gundah gulana, ya. Kayaknya enak tadi dimasakin istri, tapi kok sedikit ya. Jangan-jangan anakku udah menghabiskannya. Nggak tenang dia ketika sholat, nggak khusyuk, mikir, bukannya fokus ya dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, dia malah mikirin apa? Nasib makanannya. Ya, dia mikir makan. Begitu. Itu hikmahnya Pak. Kenapa harus dimulai makan dulu? Makanya kata Nabi, ibda bil asya qoblal isya. Mulailah dengan makan malammu sebelum sholat isyamu. Hikmahnya itu, karena kehusyuan sholat itu lebih diutamakan, ruh sholat. Begitu juga dengan menahan buang air kecil, buang air besar. Itu pun uzur untuk menunda sholat, ya, dan ketinggalan sholat jamaah. Uzur. Ya, daripada nggak khusyuk karena menahan air kencing atau menahan BAB, mendingan kita utamakan dulu BAK, BAB agar sholat kita khusyuk, tidak terganggu. Ya, begitulah Islam menjaga kualitas, bukan menjaga kuantitas. Ya, karena memang inilah hidup yang kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya, bukan paling banyak, yang paling bagus. Makanya memperhatikan kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ya, kuantitas. Buat apa kita banyak sholat tapi semuanya buruk kualitasnya? Ya, tidak khusyuk, dunia saja pikir. Perbaiki sholat kita. Ya, jaga ruh sholat. Ketika kita Allahu Akbar, khusyuk. Ikuti imam bacaannya, dengarkan dengan baik. Ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran oleh imam, dengarkan, diam, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ada hadisnya, ada dalilnya. Tapi catatannya ketika kita ada keinginan ya untuk makan tersebut. Ya kalau nggak ada keinginan, ya nggak masalah. Karena ilatnya apa? Ilatnya adalah ketidakkhusyuan. Kenapa? Ada kebutuhan dia yang tertunda. Betul tidak Pak? Jadi kalau kita tidak selera makan, walaupun sudah dihidangkan, azan berkumandang, nggak apa-apa. Makan nanti, sholat dulu, nggak apa-apa. Karena hati belum butuh, belum selera. Ya. Beda kalau sudah lapar, maka utamakan apa? Makan, karena bisa berefek buruk kepada sholat. Dia lapar malah ditunda, ya, begitu.
bukan mutlak, bukan. Ya, karena alasannya tadi menjaga kualitas sholat. Jadi ketika sholat tetap terjaga kualitasnya tanpa dia makan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lapar, nah ini indikator kalau dia sudah lapar nanti sholatnya kacau. Kalau dia mulai dengan sholat dulu, maka mulailah dengan makan dulu agar sholat tenang. Ya, perut kenyang, sholat tenang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tafadhol. Jadi setiap hari Anda dikirimi potongan video yang mana video tersebut adalah podcast yang sedang mewawancarai sebuah pasutri, yang mana pasutri tersebut mereka menikah dengan menggunakan mazhab Hanafi. Lalu teman saya menanya saya bagaimana pendapat aku. Saya juga nggak tahu, makanya dari itulah saya ingin bertanya kepada aku, bagaimana pendapat antum dengan segelintir orang yang menikah dengan mazhab Hanafi? Ya, jazakallahu khairan. Saya dapat kabar kemarin ada seorang entah kiai atau siapa, kiai atau pemilik pesantren. Dia punya pesantren, menikahi santrinya tanpa izin orang tuanya. Ya, dengan alasan pakai madhab Hanafi. Ya. Padahal ngajinya kitab Syafi'i. Nah, ini masalah. Bermadhab fikih cari yang enak. Padahal dia pelajari dan dia amalkan dalam ibadah hariannya pakai madhab Syafi'i. Tapi kenapa masalah kemaluan dia pakai madhab Hanafi? Ini namanya cari yang enak, bukan cari yang sesuai dengan dalil. Ya, dan hati-hati sebagai orang tua, jangan gampang memasukkan anak ke pesantren. Pilihlah pesantren yang amanah, pesantren yang akidahnya benar, amaliyahnya benar, ya. Jangan sembarangan milih pesantren. Akibatnya itu. Adapun orang menikah tanpa izin walinya, ya, dengan alasan madhab Hanafi, maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena ya tidak amanah dalam penerapan madhab Hanafi sepenuhnya. Enggak seperti itu. Ya, bahkan walaupun sudah sepenuhnya sesuai dengan madhab Hanafi, telah dia menabrak dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya, ayyuma mur'atin ankahat nafsaha bighairi izni waliha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin orang tuanya, maka pernikahannya batal. Nabi ngulangi 3 kali. Pernikahannya batal, dan batal. Berarti tegas, bukan main-main. Ya, makanya para ulama memasukkan, ya, syarat izin dari orang tua sebagai salah satu syarat dan rukun nikah. Gak sah nikah sendiri, ya, tidak boleh menikahkan dirinya. Ya, lihat alasan mazhab Hanafi mengatakan karena nikah itu seperti jual beli. Sebagaimana seorang wanita boleh berjual beli dengan sendiri tanpa perlu izin orang tuanya, ya kan? Ada perempuan datang kepada kita, "Bang, beli gorengan." Sah nggak jual belinya? Sah. Sama juga dengan perempuan datang kepada kita, "Bang, aku nikahkan diriku buat abang." Si abang mengatakan, "Saya terima nikah adek." Ya, itu kias. Ketika kias menabrak dalil, maka tertolak kias. Ya, harus ikut dalil. Kata para ulama, idza ja'al athar batolal, ya, kias. Apabila telah datang dalil, maka kias batal. Tidak boleh
gunakan, ya. Jadi tidak serta merta seorang perempuan itu bisa menikahkan dirinya, ya. Kadang ada fenomena apa? Kawin lari. Gara-gara nggak direstuin orang tua, ya nggak bener. Itu nggak awet nikahnya, pasti menimbulkan masalah. Jadi kalau kita mengawali rumah tangga dengan masalah, yakin deh rumah tangganya penuh masalah. Saya kenal ada seseorang yang dia awali pernikahannya dengan masalah. Dia ajak lari itu perempuan, kemudian mau nggak mau orang tuanya mengizinkan pernikahan tersebut, merestuinya. Apa yang terjadi? Masalah demi masalah timbul, ya, sampai si wanita menyesal. Kenapa saya mau lari sama laki-laki ini? Ternyata setelah membina rumah tangga, apa? Datang masalah, ya, gara-gara salah langkah. Begitu. Supaya rumah tangga berkah, awali dengan keberkahan. Ada orang pacaran 6 tahun, bahkan puluhan tahun, ya. Ini kisah nyata. 6 tahun dia menikah, ternyata umur pernikahannya cuma 6 hari. Masya Allah. Karena mengawali rumah tangga dengan masalah, akhirnya apa? Timbul masalah. Begitu. Ya, wallahu alam. Jadi tidak tepat, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita comot sana, comot sini. Kata para ulama, man tatabba'a rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang mencari-cari kemudahan, dicarilah pendapat para ulama. Yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, banyak ulama yang memberikan ijtihad salah. Ya. Bahkan ada ulama, tadi contohnya, ya, membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Bahkan ada ulama yang membolehkan nikah kontrak, ya. Pokoknya yang enak-enak. Kalau kita ikuti itu semua, apa kata para ulama? Tazandak. Kita bakal jadi orang zindik. Apa orang zindik? Orang munafik kelas berat. Iya. Dia menampakkan keislaman tapi hatinya busuk. Cari yang enak-enak sesuai hawa nafsu. Na'udzubillah. Begitu. Penting untuk kita belajar agar jangan mudah terpedaya. Yang penting kan ada pendapat ulama yang gak gitu juga. Walaupun kaulnya kaul marjuh, lemah, bertabrakan dengan dalil. Ya makanya sikap kita kalau ditawari sesuatu pendapat, sesuatu amalan, sesuatu opini, tanya dalilnya, bukan tanya ada nggak ulamanya yang berpendapat. Gak bisa. Karena ulama bukan dalil. Mereka hanya menunjukkan dalil. Artinya ketika pendapatnya bertentangan dengan dalil, ya jangan diambil. Ya, begitu. Penting kita untuk belajar. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.